Selamat datang di kelas bahasa. Yuk belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi berjumpa dengan saya Bu Aziza dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar menganalisis kebahasaan teks biografi. Adik-adik, ingat, yang namanya kaidah kebahasaan teks biografi pertama menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal atau pronomina orang ketiga tunggal. Kata ganti orang ketiga tunggal yaitu ia, dia, beliau. Ingat, ada ia, dia, beliau, itu kata ganti orang ketiga tunggal. Kemudian yang kedua, teks biografi menggunakan kata kerja tindakan yang fungsinya adalah untuk menjelaskan kejadian, peristiwa, atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Kebahasaan yang ketiga, penggunaan kata sifat atau adjektiva untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang diceritakan. Yang keempat, teks biografi menggunakan kata kerja pasif, di mana kata kerja pasif tersebut digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami oleh tokoh yang sedang diceritakan. Kemudian ada penggunaan kata kerja mental, di mana kata kerja mental ini berkaitan dengan batin atau perasaan si tokoh yang sedang diceritakan. Maksudnya berkaitan dengan batin itu bukan berarti bahagia, senang, sedih. Kalau bahagia, senang, sedih itu termasuk kata sifat atau adjektiva. Yang di sini penggunaan kata kerja mental untuk menjelaskan, menggambarkan tindakan yang berkaitan dengan batin atau perasaan tokoh. Kemudian kebahasaan teks biografi yang terakhir yaitu menggunakan kata sambung, kata depan, atau kata benda nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Silakan kalian perhatikan contoh analisis kebahasaan teks biografi berikut. Mari kita mulai analisis kebahasaan teks biografi pada dua paragraf yang telah disediakan. Paragraf yang pertama. Oke, di sini ada paragraf orientasi dari tokoh Iwan Fals. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Kalimat pertama ini merupakan kalimat deskriptif, di mana mendeskripsikan siapa itu Iwan Fals. Dan kalimat deskriptif seperti ini biasanya terdapat kata sifat atau adjektiva. Ingat, adjektiva itu memiliki ciri-ciri berimbuhan ter. Kita cari kata yang berimbuhan ter. Oke, di sini ada terbaik. Apakah terbaik merupakan kata sifat? Kita lihat maknanya. Terbaik. Imbuhan ter di sini memiliki arti paling, berarti paling baik. Otomatis terbaik merupakan kata sifat atau adjektiva yang pernah dimiliki, imbuhannya di. Imbuhan di merupakan ciri-ciri dari kata kerja pasif. Oke, kita lanjut pada kalimat yang kedua. Pada kalimat yang kedua ini berbunyi, ia lahir pada tanggal 3 September 1961 di Jakarta, Indonesia. Pada kalimat kedua terdapat kata ia yang merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Lanjut pada kalimat yang ketiga, berbunyi dia terlahir dari pasangan Lis Sudijah dan Kolonel Anumerta Sucipto. Pada kalimat yang ketiga terdapat kata dia yang merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, di sini ada kata terlahir. Terlahir ini sama-sama imbuhan ter dengan yang terbaik, tetapi makna ternya berbeda. Terbaik bermakna paling baik, sedangkan terlahir itu telah dilahirkan. Karena maknanya bukan paling lahir,
otomatis terlahir bukan merupakan kata sifat. Oke, adik-adik, kita lanjut pada contoh paragraf yang kedua. Pada paragraf yang kedua, di sini masih menceritakan Iwan Fals. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Pada kalimat pertama berbunyi ketika awal masuk SMA. Ketika. Di sini ada kata ketika. Kata ketika termasuk kata hubung yang menunjukkan waktu. Ketika masuk SMA, ketika baru masuk SMA, Iwan Fals ditawari. Imbuhannya di. Ketika imbuhan di itu kata kerja pasif. Ditawari seorang produser dari Jakarta untuk melakukan rekaman. Iwan menyetujui. Menyetujui merupakan kata kerja mental. Kenapa kata kerja mental? Karena berkaitan dengan batin tokoh atau perasaan tokoh. Menyetujui tawaran tersebut dan hijrah ke Jakarta. Sebelumnya, iya itu merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Setelah ia ada ia menjual imbuhannya melakukan sesuatu, berarti termasuk kata kerja tindakan. Ia menjual sepeda motornya untuk biaya ke Jakarta dan melakukan rekaman. Ia merekam imbuhannya merekam album pertamanya berjudul Amburadul bersama rekan-rekannya, yakni Toto Gunarto, Helmi, dan Bambang Bule. Namun, album tersebut gagal di pasaran. Akhirnya, Iwan kembali menjalani profesi sebagai pengamen. Menjalani imbuhannya dan di sini melakukan sesuatu. Oke. Jadi, pada paragraf yang kedua ini dapat disimpulkan terdapat kata hubung waktu yaitu ketika, kata kerja pasif ditawari, kata kerja mental menyetujui, kata ganti orang ketiga iya, kata kerja tindakan menjual, merekam, menjalani, maknanya melakukan sesuatu. Menjual, tindakan menjual, merekam, tindakan merekam, menjalani tindakan untuk melakukan sesuatu. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah paham bukan? Nah, kalau sudah paham, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.